Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan 11 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, masih tentang e-governance. Kita lanjut dari pertemuan yang minggu kemarin. Nah, di minggu ini kita akan membahas tentang kelemahan e-governance bagi rakyat. Yang pertama, semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintahan akan membuka peluang terjadinya cybercrime atau kejahatan di dunia maya yang dapat merusak sistem informasi pada e-governance sendiri. Misalnya kayak kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang hacker. Jadi terdapat beberapa kelemahan yang sebisa mungkin tetap pasti bisa kita atasi ya. Kayak cybercrime memang nggak bisa dihindari lagi. Jadi bagaimana caranya juga e-governance diterapkan harus dengan juga perlindungan dari kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dunia maya. Yang kedua, kurangnya interaksi atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, karena e-governance dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak berkepentingan lainnya. Namun dengan adanya e-governance ini akan jarang melakukan tatap muka antara pemerintahan dengan masyarakat, sehingga interaksi akan menjadi kurang di dalam pemerintahan. Kemudian yang ketiga, kelemahan utama tentang e-governance ini sendiri adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk kehandalan internet informasi di web dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik biasanya, karena memang tidak dijelaskan secara langsung, di mana biasanya kita pasti akan berbeda makna ya antara penjelasan secara langsung dengan penjelasan yang kita dapatkan dari sebuah sistem informasi ataupun web yang ada di internet. Yang keempat, pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif, karena kesiapan peraturan, prosedur, dan keterbatasan SDM itu sendiri sangat membatasi penetrasi komputerisasi dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Yang kelima, inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, autentifikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian. Yang keenam, belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-governance, sehingga biasanya di beberapa pemerintahan itu e-governance-nya tidak dikembangkan secara maksimal karena kurangnya tadi anggaran yang dialokasikan. Yang ketujuh, kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, karena tidak semua kalangan masyarakat bisa mengakses internet dengan mudah ya, apalagi di daerah-daerah pelosok, sehingga informasi juga sulit disampaikan atau tersampaikan ke dalam desa-desa yang ada di pelosok yang tidak terjangkau dengan jaringan internet. Nah, ini framework dari e-governance function. Bisa dilihat di sini ada beberapa subfungsi, pelayanan, kemudian ada administrasi, manajemen, kemudian legislasi, ada pembangunan, ada keuangan, dan kepegawaiannya. Semua bidang-bidang ini akan saling berintegrasi di dalam pemerintahan itu sendiri. Kependudukan, adanya surat elektronik, dan lain-lain. Kemudian ada juga e-governance solution map, di mana di beberapa dinas biasanya akan menerapkan sistem informasi yang berguna untuk di setiap lembaga dalam dinas tersebut juga. Kemudian, nah ini contoh dari proyeksi e-governance masa depan, kondisi di masa mendatang seperti yang ada di sebelah kanan, dilihat dari kondisi saat ini yang ada di dalam pemerintahan yang ada di saat ini. Nah, hambatan implementasi e-governance. Satu, kultur yang belum ada. Itu merupakan hambatan dari implementasi e-governance.
Kemudian kultur dokumentasi belum lazim juga. Kemudian langkanya SDM yang handal. Lalu infrastruktur yang belum memadai, tempat akses yang terbatas, serta anggaran yang terbatas. Ini juga keenam faktor ini akan menjadi penghambat dalam implementasi e-governance. Kemudian dapat beberapa elemen dalam e-governance. Yang pertama, sumber daya manusia yang terdiri dari masyarakat, aparat pemerintah, pimpinan, dan operator. Kemudian ada software yang terdiri dari sistem informasi, perangkat lunak serbaguna, serta perangkat lunak aplikasi khusus, pengembangan khusus dari pengembangan dadakan. Nah, di akhir pertemuan ke-11 ini akan ada tugas. Yang pertama itu jelaskan mengapa e-government diperlukan di dalam pemerintahan, khususnya di Indonesia ya. Silakan kalian lakukan analisis. Kemudian sebut dan jelaskan perangkat administrasi negara yang menjadi penunjang pelaksanaan e-governance. Lalu jelaskan aplikasi e-governance dalam sistem pelayanan terpadu serta asas yang dipakai dalam pengembangan e-governance itu. Silakan nanti dilakukan analisis dan dikumpulkan di classroom. Jika ada yang ingin bertanya, nanti silakan sharing di grup WA atau langsung di classroom. Oke, kita akhiri pertemuan minggu ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan pandemi ini cepat berakhir ya, supaya kita bisa melakukan perkuliahan tatap muka secara offline. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.